Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang auditorium B.J. Habibie, Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelum mulai acara, izin kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irwan Rahman. Dan saya Sundari Sari Sekar. Pada pagi hari ini kami akan memandu acara seminar dan soft launching Indonesia Electric Motor Show 2022. Yang terhormat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kami hormati Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kami hormati Ketua Hubungan Antar Lembaga Ikatan Motor Indonesia, yang kami hormati Ketua Pelaksana IMS 2022, yang kami hormati Direktur Pertamina Power Indonesia, yang kami hormati Vice President of Strategic Marketing PT PLN Persero, yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, yang kami hormati Direktur Indonesia Battery Corporation, yang kami hormati Bapak Ibu para narasumber dan moderator serta undangan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di acara seminar dan soft launching Indonesia Electric Motor Show IMS 2022. FGD hari ini mengambil tema Smart Intelligence Transportation Ecosystem yang akan kita laksanakan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kesehatan dan dapat mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, tak kenal maka tak sayang. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Indonesia Electric Motor Show 2022, kami mengundang Dr. Insinyur Barman Tambunan, MSc IPU, Prekayasa Utama BRIN sekaligus Ketua Pelaksana Pameran IMS 2021 untuk menyampaikan kilas balik pameran IMS yang lalu. Kepada Bapak Barman Tambunan, kami silakan untuk memberikan sambutan dan gambaran terkait IMS. Ya, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BRIN, yang kemudian diwakili oleh Bapak Kepala Organisasi Riset Informatika dan Elektronika, Bapak Budi Prawara. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Hubungan Antar Lembaga Ikatan Motor Indonesia, Bapak Junaidi Elvis. Kemudian tadi saya lihat ada Bapak Vice President dari Strategic Marketing PT PLN Persero, Bapak Ibu Imam, kemudian Direktur Pertamina Power Indonesia, Bapak Said Reza Paleni, Direktur Utama PT Indonesia Battery Corporation, Bapak Toto Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Sepeda Motor Indonesia juga sudah hadir, seluruh peserta, kemudian juga Bapak Ibu pimpinan di Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian juga Kepala Pusat Riset ya, Konversi dan Konservasi Energi Pak Cu, yang merupakan atasan saya langsung yang juga sudah hadir pada hari ini, dan juga Bapak Ibu semua para peneliti Prekayasa yang sudah bisa hadir tengah ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menceritakan sedikit ya mengenai kilas. Mohon maaf ada Bu Prof Enia sebagai yang pencetus ya acara IMS 2019 ya, gelaran yang pertama. Dan juga mohon maaf tentunya kepada mitra kami nih dari MTI ya, Masyarakat Transportasi Indonesia, Pak Irwadi, Pak Irwan ya, yang menjadi mitra kami dalam penyelenggaraan acara terkait Indonesian Electric Motor Show ini. Pertama-tama mohon izin menyampaikan bahwa ini adalah gelaran kami yang ketiga ya di tahun 2022 dalam penyelenggaraan acara Indonesian Electric Motor Show. Jadi pertama kami mengadakan waktu itu di tahun 2019, dan ini merupakan acara gelaran yang memang kami laksanakan karena di waktu itu kami masih BPPT ya, masih lembaga-lembaga LIPI, Lapan Batan, belum menjadi BRIN, melihat bahwa ada satu opportunity yang besar untuk kita menyampaikan kepada masyarakat mengenai kesiapan kita di bidang teknologi EV ini gitu ya. Jadi kami melihat antusiasme yang luar biasa pada saat itu di tahun 2019, di mana sudah mulai bermunculan nih kendaraan-kendaraan EV, sudah mulai bermunculan konversi ya dari kendaraan-kendaraan tersebut, tapi yang kita tahu bahwa regulasi-regulasinya itu belum ada, itu yang terjadi. Kemudian pada tahun itu pula 2019, pada itu kami masuk BPPT, kami sudah mulai membangun infrastruktur EV, terutama dalam pengembangan ekosistem charging station. Dan ini yang saya masih ingat yang diperakasai oleh Ibu Deputi, Bu Prof Enia Lestiana Dewi juga sudah hadir pada hari ini, di mana di sana telah dilakukan kajian-kajian ya, karena banyak yang bertanya, siapkah kita dengan electric vehicle? Padahal electric vehicle itu konotasinya ada elektrik, harus ada chargingnya gitu. Dimana kami tahun 2015 pernah pengalaman datang ke negara China misalnya, di mana-mana kita melihat sudah ada charging station, bahkan kita ke minimarket aja sudah ada charging station di sana. Nah jadi disitulah ada diskusi menarik dalam acara IMS, di mana kita membahas antara lain mengenai kebijakan teknoekonomi, regulasi dan standar untuk stasiun pengisian kendaraan listrik ya, kemudian kontribusi teknologi dalam mendukung pengembangan industri charging station, kemudian upaya perbaikan ekosistem industri charging station berbasis analisis kelayakan ekonomi. Ini yang paling penting dan paling banyak ditanya yang kita waktu itu. Kemudian standar konektor untuk pengisian kendaraan listrik umum, dan waktu itu kami cukup aktif ya membahas terkait dengan regulasi dan aturan-aturannya.
Kemudian pengembangan alternatif model bisnis stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi model bisnisnya ya, teknoekonominya juga sudah kita lakukan. Kami punya perhitungan lengkap. Apakah balik modal nggak sih kalau kita membangun SPKLU ini ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian kerjasama antara BRIN dengan BUMN dalam pengembangan terkait dengan kebijakan energi, SPKLU dan potensi TKDN. Nah, kemudian di tahun 2021 ya, para prarekayasa dan peneliti di BRIN ini berhasil melakukan kajian terkait dengan total faktor productivity ya. Dan ini yang sebenarnya menjadikan kami melakukan kegiatan IMS tahun 2021, di mana di situ kami ingin menonjolkan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya menggali kontribusi teknologi dalam pertumbuhan sektor-sektor di bidang industri EV yang terkait. Ya, jadi total faktor productivity lah yang waktu itu kita jadikan sebagai salah satu ukuran dalam menghitung ya kesiapan kita di bidang ini. Nah, hal ini penting sebagai dasar dalam memetakan pengembangan teknologi dan membuat kebijakan pengembangan teknologi nasional. Nah, oleh sebab itu kami gelar IMS tahun 2021 dengan tema Future E-Mobility ya, Innovation for Better Future E-Mobility. Itu yang kita lakukan di tahun 2021. Dan ini dilaksanakan secara terbuka di kawasan Puspitek Serpong ya, yang jaraknya mungkin sekitar 22 km dari pusat kota. Waktu itu memang masih Covid, kita adakan di daerah terbuka. Dan yang menarik adalah acara itu kita laksanakan secara hybrid, exhibitionnya hybrid, seminarnya hybrid, talk show-nya juga hybrid. Jadi yang hadir waktu itu bisa online dan bisa juga offline. Dan kemudian ada juga kita berikan fasilitas kepada yang hadir untuk melihat hasil-hasil riset ya yang dilakukan oleh baik itu lembaga riset maupun juga oleh university, termasuk kita memberikan kesempatan kepada yang hadir untuk mengunjungi laboratorium yang ada di Puspitek di kawasan Serpong yang menjadi pendukung kegiatan pengembangan industri electric vehicle pada saat itu. Nah, itulah yang menjadi kami meyakini bahwa acara IMS di tahun 2022 ini akan kita laksanakan dengan lebih meriah lagi, dan kita akan laksanakan di JCC, di mana tahun 2021 alhamdulillah kita dihadiri oleh 30 peserta aktif yang ikut menjadi mengisi acara IMS 2021, di mana waktu itu ada Toyota, Hyundai, Wuling, Mitsubishi, DFSK, PLN Pertamina, Institut PLN, ITS, UGM, SMA 3 Mataram, Gesit, Honda, PLN Pusertif, Powerindo, Prima Perkasa, PT PLN, Polygon, Volto, Selis, MAB, Gelis, Devolt, Wiksa Daya Pratama, Preklindo, dan lainnya. Itu adalah pendukung-pendukung kami pada acara 2021 tersebut. Akhir kata, sebagai kesimpulan, tahun 2019 IMS sukses dilaksanakan dan memberikan awareness dan edukasi kepada publik tentang cara menggunakan dan memanfaatkan keuntungan ya dari kendaraan listrik, dan sekaligus menjawab bahwa kita siap masuk ke dalam kendaraan listrik berbasis baterai. Dan tahun 2021 ya kita menunjukkan masyarakat bahwa BRIN telah menciptakan teknologi ya kunci yang layak dan bisa diterima oleh industri lokal dengan menciptakan material baru yang berbasiskan pada sumber daya lokal. Ya, antara lain dengan menampilkan waktu itu charging station untuk roda 2, roda 4 besar dengan charging station monitoring sistemnya, dan kemudian beberapa teknologi terkait dengan baterai, kemudian terkait dengan motor listrik ya atau dinamonya bersama kontrol sistemnya. Dan alhamdulillah tahun 2022 ini sudah semakin siap ya, dari tempat pusat teknologi industri permesinan, tapi sekarang namanya menjadi pusat riset proses dan manufaktur, yang mudah-mudahan di tahun 2022 ini sudah lebih siap lagi dan akan menjadi ajang menarik ya bagi yang hadir maupun bagi peserta untuk melihat kesuksesan dari pengembangan industri EV. Mungkin demikian dari saya, MC, terkait dengan kilas dari dua kegiatan IMS, pertama 2019, IMS 2021, dan mudah-mudahan dengan dukungan semua yang sudah hadir di sini, semoga acara 2022 IMS ini bisa berlangsung dengan lebih meriah lagi. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Barman untuk sambutan dan gambaran terkait IMS. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan video Highlight Indonesia Electric Motor Show 2022.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia yang pada hari ini diwakilkan oleh Ketua Hubungan Antar Lembaga Ikatan Motor Indonesia. Kepada Insinyur Junaidi Elvis Enhun, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan salam sehat selalu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini saya merasa terhormat dapat mewakili Bapak Ketua Umum IMI, Pak Bambang Susatyo, yang kebetulan beliau lagi ada agenda di Bali, dan salam buat Bapak Ibu semuanya dari Pak Ketua IMI, Pak Bambang Susatyo. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kami merasa bahagia menyampaikan rasa optimisme ke depan bahwa kendaraan listrik akan menjadi tren di masa yang akan datang. Indikatornya jelas, selain adanya regulasi yang mendukung, para produsen terus berinovasi, menciptakan hasil karya untuk kendaraan listrik, baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan masyarakat selalu diberi edukasi positif dan terus melihat kendaraan listrik. Oleh karenanya, kami memandang bahwa kegiatan Indonesia Electric Motor Show IMS, yang merupakan perhelatan akbar kendaraan listrik, adalah sangat tepat. IMS harus kita dukung transportasi informasi tentang pentingnya melakukan transisi energi. Dari jalur transportasi perlu kita gaungkan secara bersama-sama, tak hanya oleh pemerintah pusat hingga daerah, tapi juga oleh sektor swasta serta para akademisi, untuk bersama-sama menjadikan pengguna kendaraan listrik di masa mendatang dijadikan anggota kita bersama. Dalam pengembangan industri otomotif juga sudah mulai bergerak masif yang menyediakan kendaraan listrik, baik roda 2 maupun roda 4, dan kami percaya bahwa kendaraan listrik adalah suatu keniscayaan. Cepat atau lambat kendaraan listrik akan menjadi primadona masyarakat Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami dari Ikatan Motor Indonesia IMI juga terus mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui sejumlah edukasi. IMI juga memiliki bidang mobility yang secara khusus memberikan edukasi tentang mobil listrik, kendaraan listrik, baik roda 2 maupun roda 4. Kami akan terus mengawal percepatan program kendaraan listrik dari jalur transportasi jalan raya. Bahkan di event balap pun kami pernah melakukannya. Selain secara aktif mendorong program pemerintah, kami juga menganggap bahwa infrastruktur kendaraan listrik juga sangat penting dalam menciptakan tren kendaraan listrik di masa yang akan datang. IMI telah
menunjukkan dukungannya dalam menciptakan tren kendaraan listrik. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan balap mobil listrik yang dikenal dengan Formula E pada 4 Juni 2022 yang lalu. Ke depan akan terus menyelenggarakan event-event yang bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di masa-masa yang akan datang. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, IMI telah melakukan 4 event internasional dan sukses, sangat sukses ya. Satu adalah SBK di Mandalika, kedua adalah MotoGP di Mandalika, ketiga adalah Formula E di Ancol, keempat adalah MXGP, motocross kelas dunia yang kemarin diadakan di Sumbawa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, IMI sedang berkolaborasi dengan swasta membangun proyek sirkuit Formula One di Bintan, dan insya Allah akhir bulan ini akan di groundbreaking oleh Pak Presiden dan Ketua Umum IMI beserta Gubernur Kepri. Mohon doa restu sehingga tahun depan kita punya sirkuit Formula One dan berkolaborasi dengan Singapura sehingga Singapurnya tutup, adanya di Indonesia. Kami juga sadar bahwa percepatan energi transisi ini harus segera terrealisasi demi masa depan yang berkelanjutan. Mungkin melalui IEMS Indonesia Electric Motor Show yang diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 10 September 2022 di Assembly Hall Jakarta Convention Center nanti akan menjadi booster yang ampuh untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Apalagi IEMS juga dihelat oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRINS. Ini kami yakin akan memberikan diferensiasi positif tentang pameran ini. Kami sangat mendukung adanya IEMS ini, dan tentu nanti IMI akan berkolaborasi dengan IO-nya, akan memberikan satu tren-tren ke depan yang akan dilakukan oleh IMI untuk event-event internasional, bahkan juga membangun sirkuit-sirkuit seperti go-kart elektrik yang rencananya kami akan lagi studi juga di di GBK di Lapangan Timur Senayan kira-kira, dan karena memang GBK itu ditugaskan oleh pemerintah ataupun diperuntukkan oleh pemerintah untuk menjadi kawasan yang green. Saya kira itu sambutan saya mewakili Ketua Umum IMI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Junaidi Hafiz atas sambutannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan simak bersama sambutan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, sekaligus juga kami mohon kepada Kepala BRIN untuk launching Indonesian Electric Motor Show tahun 2022. Kepada yang terhormat, Dr. Laksana Trihandoko MSc, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, kita patut bersyukur bahwa hari ini kita bisa hadir dalam acara FPT dan soft launching Indonesia Electric Motor Show atau IMS 2022 yang tahun ini mengambil tema Strengthening Autonomous Ecosystem. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu semua terkait dengan rencana penyelenggaraan IMS 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 September 2022 di Jakarta Convention Center. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam beberapa tahun ke depan, kehadiran kendaraan otonom atau tanpa pengemudi akan mungkin menjadi standar baru di banyak negara termasuk di Indonesia. Untuk itu, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, melalui Organisasi Riset Elektronika dan Informatika, dan juga beberapa organisasi riset terkait lainnya, tengah mengembangkan kendaraan listrik otonom yang ramah lingkungan. Konsep sistem transportasi yang lebih baru ini, yaitu Autonomous Individual Mobile System, nantinya dapat digunakan di area-area tertentu, misalnya bandara, di dalam bandara, maksud saya kampus, dan juga sektor publik lainnya. Autonomous Vehicle mewakili konsep dari Micro Electric Vehicle, Teleoperated Driving System atau MEVI TDS, yang dikendalikan dari jarak jauh. Potensi implementasi kendaraan otonom untuk 1-2 penumpang atau lebih ini dikenal dengan individual transportation. Itu khususnya dapat digunakan di area terbatas atau kawasan khusus seperti di area perkantoran, di kebun raya, objek wisata, kawasan perumahan, industri, dan juga beberapa fasilitas tertutup lainnya. Kendaraan otonom tersebut juga dapat digunakan sebagai sarana logistik untuk transportasi massal di kawasan khusus tersebut. Pengembangan kendaraan listrik dilakukan sebagai bagian dari upaya BRIN untuk mendukung prioritas riset nasional kendaraan listrik yang telah dimulai dari tahun 2020 sampai 2024 yang berfokus pada penguasaan teknologi kunci kendaraan otonom seperti sistem deteksi objek, sensor, sistem telekomunikasi, human to vehicle interaction, dan juga computer vision. Pengembangan kendaraan listrik di era sebelumnya difokuskan pada penguasaan teknologi komponen kunci terkait hardware seperti motor listrik, baterai, kontrol sistem, power electronics, platform, dan juga sistem charging kendaraan listrik tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian, melalui tema IMS 2022 tahun ini, BRIN ingin mendorong berbagai pihak untuk menjadi bagian dari ekosistem yang akan mendorong inovasi dan pertumbuhan di bidang autonomous vehicle. Diharapkan ini akan membantu menciptakan proposisi nilai baru yang terbentuk melalui kolaborasi, dan untuk itu BRIN juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya dari industri, agar dapat bersama-sama melakukan upaya bersama, berinvestasi bersama BRIN untuk memperkuat ekosistem yang sudah ada. Solusi end-to-end yang berbasis pada teknologi membutuhkan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara sektor hulu dan juga berbagai pemangku kepentingan khususnya di sektor hilir yang berkepentingan. IMS 2022 merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan sebagai ajang untuk mensosialisasikan ekosistem kendaraan listrik, khususnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial di negara kita. IMS juga salah satu bentuk dukungan real dari BRIN bersama para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para produsen kendaraan listrik dan juga manufaktur komponen terkait untuk memacu perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dan menciptakan berbagai inovasi terbaru. Akhir kata, apresiasi setinggi-tingginya kami berikan khususnya kepada promotor yang telah menyelenggarakan IMS 2022, serta seluruh pihak yang turut ambil bagian dalam mensukseskan IMS 2022, khususnya dukungan dari Kemenko Marves, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan,
Dewan Energi Nasional, dan juga berbagai industri, BUMN, Pertamina, PLN, PT Line, serta berbagai industri lainnya, dan juga kolega-kolega dari universitas dan politeknik yang banyak melakukan kegiatan dalam pengembangan elektrik vehicle di tanah air. Semoga peralatan ini akan dapat memperkuat ekosistem otonom yang teladan, sehingga ke depan aktivitas riset dan inovasi dapat terus berkembang untuk menjawab tantangan bangsa di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Kepala BRIN atas sambutan dan sekaligus melaunching Indonesian Electric Motor Show tahun 2022. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk pada kick-off soft launching IMS 2022. Kami mengundang Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN, Ketua Pelaksana IMS 2022, Ketua Hubungan Antar Lembaga Ikatan Motor Indonesia, Inisiator IMS Ibu Profesor Enia Listiani Dewi, Vice President PT PLN Persero Bapak Imam Faskayana, Direktur Pertamina Power Indonesia Bapak Said Reza Pahlepi, Direktur Indonesia Battery Corporation Bapak Toto Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia Bapak Johannes Holman, dan perwakilan dari industri otomotif untuk maju ke depan naik ke atas panggung. Kami silakan kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan. Baik Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir dan berdiri di atas. Dan kami mohon kepada Bapak Budi Prawara, untuk membuka kick launching, untuk sebelumnya memberikan soft speech dulu. Silakan. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dalam kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala BRIN sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara soft launching Indonesia Electric Motor Show 2022. Saya lihat di sini dari industri maupun dari government ya, kemudian dari masyarakat transportasi, semuanya lengkap hadir. Kami berharap mudah-mudahan gelaran event IMS 2022 ini dapat berjalan dengan baik, dan mohon dukungan serta partisipasi dari Bapak Ibu, baik dari mitra industri maupun dari pemerintah. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Budi untuk ke depan, ke dekat tab. Pak Budi, Ketua Pelaksana, Pak Irwadi Marzuki, Ibu Enia, kami persilahkan untuk bertiga bersama-sama dengan clue 2022 Pak ya. Baik, kita mulai soft launching Indonesia Electric Motor Show 2022. Mohon tepuk tangan berhadir. Terima kasih. Dengan demikian menandakan Indonesia Electric Motor Show 2022 sudah resmi di launch. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan berfoto bersama. Untuk fotografer maju ke depan untuk mengabadikan foto tersebut. Kami silakan kepada tim dokumentasi untuk mengabadikan momen istimewa ini. Salam semangat.
Silahkan. Ya, 1, 2, 3. Mantap. Selanjutnya Pak. Oke, selanjutnya salam BRIN. Ya, masker dibuka mungkin Pak. Alhamdulillah. Oke, kita ulang lagi Pak. Oke, kita ulang lagi dengan salam semangat tadi. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya salam BRIN Pak, seperti ini. Mantap. Ya. Salam persambahan listrik Indonesia, elektrik Indonesia untuk Motor Show Indonesia 2022. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kenapa Ibu? Terima kasih. Indonesia Electric Motor Show 2022 telah kita mulai. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, kami silakan kembali ke tempat. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk pembukaan Electric Motor Show 2022. Baik, Electric Vehicle. Ya, Indonesia Electric Motor Show ini akan diselenggarakan pada tanggal 8, 9, 10 September di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk pada sesi seminar Focus Group Discussion, kita akan saksikan video teaser IMS 2022. Baik, sudah kita saksikan bersama soft launching daripada Indonesia Electric Motor Show 2022. Dalam kesempatan ini juga kami ingin menginformasikan salah satu kegiatan yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN. Informasi mengenai kegiatan ini mari kita saksikan di video berikut ini. Ya, sebagaimana kita saksikan bersama bahwa di Badan Riset Inovasi Nasional pada tahun 2022 ini juga melaksanakan satu kegiatan yang bernama Inari Expo, Indonesia Research and Innovation Expo 2022. Inari Expo ini merupakan kelanjutan daripada pelaksanaan Expo yang terdahulu, yaitu Ritech Expo. Saat ini pameran riset inovasi terbesar di Indonesia ini akan kita laksanakan pada tanggal 27, 28, 29, 30 Oktober 2022.
bertempat di gedung ICC Cibinong Science Center. Kawasan tersebut akan menjadi salah satu kawasan yang akan diumumkan oleh Presiden Jokowi nanti pada Harteknas untuk menjadi salah satu kawasan pusat sains Indonesia yang berada di daerah Cibinong Science Center. Ini satu kesempatan bagi kita untuk menyaksikan langsung semua inovasi, hasil riset dalam bidang teknologi, semua bidang. Kita bisa menyaksikan juga dalam bidang teknologi pertanian, teknologi aplikasi, teknologi berkaitan dengan kendaraan listrik, teknologi berkaitan dengan space aircraft dan sebagainya. Jadi ini salah satu pameran terbesar untuk pameran riset dan inovasi yang diselenggarakan tanggal 27 sampai 30 Oktober di Cibinong. Salah satu hal yang akan diinformasikan, kita membuat klaster-klaster pameran tersebut. Ada area digital, jadi semua produk digital di situ. Ada blue economy yang berkaitan dengan green, berkaitan dengan maritim dan sebagainya. Kemudian ada green economy berkaitan dengan teknologi yang berkaitan dengan clean energy. Selanjutnya ada juga inovasi untuk kedaulatan pangan dan energi dari berbagai bidang. Oleh karena itu hal tersebut sangat baik kita tonton kita saksikan bertanggal 27, 8, 29, 30 Oktober ini. Di pelaksanaan itu juga akan ada business gathering juga, ada kompetisi juga, ada edukasi publik juga, ada sharing juga. Dan kita juga menyediakan shuttle service bus untuk dari BRIN menuju ke lokasi di pameran tersebut. Dengan demikian kami harapkan bahwa kita ramai-ramai bisa menyaksikan pameran itu. Ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Ini adalah informasi tambahan dari BRIN.